Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo, Budi Aris Setiadi mengatakan jumlah pemain judi online di Indonesia kini sudah menembus 2,7 juta orang. Ironisnya, korban judi online itu didominasi oleh kaum muda berusia 17-20 tahun. Selain remaja, Menkominfo menyebut kalau judi online juga menjerat anak-anak hingga ibu-ibu. Maka dari itu pihaknya ingin menyelamatkan warga dari jeratan judi slot. Penjudi kami anggap sebagai korban yang harus diselamatkan, terutama anak-anak, ibu-ibu, kaum muda. Dari 2,7 juta penjudi, ternyata cukup banyak kaum muda terlibat. Usia paling enggak 17-20, kata dia saat ditemui di kantor Kominfo pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Merujuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total perputaran uang dari judi daring atau online sepanjang 2023 mencapai 327 triliun rupiah. Angka itu nyaris 10% dari nilai anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Temuan tersebut tentunya amat sangat meresahkan, terlebih banyak laporan yang diterima pemerintah bahwa para pemain judi online adalah masyarakat kecil. Ribuan orang terjerat utang, terlibat penipuan bahkan dilaporkan ada kasus sampai bunuh diri. Menyikapi situasi demikian, pemerintah telah mengambil langkah tegas. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran kementerian atau lembaga untuk membentuk satuan tugas Satgas untuk menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh dengan mempertajam koordinasi di antara kementerian atau lembaga yang terlibat. Dalam waktu dekat, Satgas ini ditargetkan mulai bergerak. Judi ini kan secara undang-undang ilegal, jadi penguatan langkah-langkah pemberantasannya perlu dilakukan secara efektif, kata Menkominfo Budi, usai mengikuti rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo mengenai Indonesia Darurat Judi Online di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis tanggal 18 April tahun 2024. Lebih lanjut, Menteri Budi Aris Setiadi menyebut Satgas terpadu yang dibesut oleh pemerintah pusat ini menggunakan 3 langkah untuk mendukung kinerja. Perang terhadap judi online dilakukan melalui pendekatan komprehensif, integral dan holistik. Presiden mempercayakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Hadi Cahyanto untuk memimpin Satgas terpadu tersebut. Penanganan hukumnya diserahkan kepada Polri dan Kejaksaan Agung RI. Adapun, Kementerian Kominfo secara khusus ditugaskan menangani pemberantasan judi online lewat Direktorat Pengendalian yang berada di naungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo. Dari segi regulasi, di Indonesia, perjudian telah dilarang dalam Pasal 27 Ayat 2 Junto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal ini, sejumlah selebgram hingga influencer di medsos sudah terjerat pasal ini. Di samping UU ITE, masih ada pasal 303 KUHP yang mengenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan, atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah bagi para pemain judi. Sebelum adanya Satgas Pemberantasan Judi Online dari pemerintah pusat, Kementerian Kominfo sudah secara rutin memberantas praktik judi daring dengan cara memutus akses takedown ke konten-konten bermuatan judi online di ruang digital. Sejak September tahun 2023, Kementerian Kominfo setidaknya telah memutus 1,6 juta konten judi online dari ruang digital Indonesia. Ini sesuai dengan komitmen Menkominfo Budi Aris Setiadi untuk menciptakan kedaulatan ruang digital Indonesia yang inklusif. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengungkap bahwa sejak akhir 2023 hingga Maret tahun 2024, OJK telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang digunakan terkait kegiatan judi online. Namun, Ketua Dewan OJK menilai penghapusan situs dan pemblokiran rekening saja tidak cukup untuk benar-benar memberantas praktik judi online, yang merupakan isu transnasional ini. Ada yang tidak dilakukan di dalam negeri, tetapi lintas batas negara. Ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank. Karena itu, lapisan demi lapisan pemberantasannya harus diselesaikan sehingga tidak ada ruang kosong yang terus terjadi, karena kan persoalan dasarnya saja kita lihat belum terselesaikan dengan menyeluruh, imbuh Mahendra Siregar. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi, supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.